Sebagai bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 ini, marilah kita semua meningkatkan peran dan dharma bakti di bidang masing-masing untuk membangun dan mengelola hutan sebagai ikhtiar kita dalam rangka menjaga dan merawat bumi. Untuk itu, sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih, sembari terus menegaskan kepada kita semua bahwa kerja-kerja yang baik perlu terus kita lanjutkan dan makin tingkatkan lagi. Meskipun nanti ke depan udah tidak bersama saya lagi, karena ini tahun terakhir saya bersama-sama dengan kawan-kawan sekalian. Dalam perjalanan saya ke berbagai negara dan kerja internasional selama 10 tahun ini sebagai Menteri LHK, saya menemukan bahwa partisipasi publik di Indonesia menurut saya termasuk yang paling baik, paling nyata, dan paling berarti dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Sangat jelas dan nyata contoh-contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati, kita cintai dan kita banggakan Bapak Wamen Aludohong, Wamen LHK. Pak Wamen, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas penghargaan bintang jasa utama dari Yang Terhormat Bapak Presiden kemarin sore. Yang saya hormati Pak Ade, Kepala Badan P2 SDM, dan selaku pemangku acara, dan seluruh dirjen, staf ahli menteri, direktur, kepala biro, kemudian para PSM, staf khusus, tenaga ahli menteri yang hadir, yang saya hormati Bupati atau Bupati dan Wali Kota atau yang mewakili, para kepala dinas kehutanan provinsi, kepala dinas lingkungan hutan dan kehutanan provinsi, kemudian para teladan, para senior dari KLHK yang hadir, para tokoh yang hadir, undangan dan hadirin yang saya hormati. Marilah kita persembahkan rasa syukur pada Tuhan. Hari ini dapat bersama-sama dalam rangka penyerahan penghargaan kepada para teladan Wana Lestari tingkat nasional tahun 2024. Tepuk tangan dulu untuk semua penerima penghargaan. Penghargaan Wana Lestari merupakan apresiasi yang tinggi atas inisiatif, prestasi, dan kinerja serta dharma bakti dalam mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada bidang masing-masing dan di tempat kerja masing-masing. Seperti selalu saya sampaikan bahwa bagian penting dalam kerja-kerja lingkungan hidup dan kehutanan adalah bersama masyarakat di tingkat tapak, kampanye publik, dan partisipasi masyarakat yang luas. Dalam perjalanan saya ke berbagai negara dan kerja internasional selama 10 tahun ini sebagai Menteri LHK, saya menemukan bahwa partisipasi publik di Indonesia menurut saya termasuk yang paling baik, paling nyata, dan paling berarti dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Sangat jelas dan nyata contoh-contohnya. Kerja keras dan dharma bakti para petugas lapangan dan elemen-elemen masyarakat seperti masyarakat peduli api, pendamping pekerja hutan sosial, pekerja ekonomi sirkuler, komunitas iklim, kader konservasi, dan lain-lain. Untuk itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada elemen masyarakat yang hadir, yang membanggakan sebagai teladan.
para penyuluh, kelompok tani dan pengelola hutan, kader konservasi alam, masyarakat peduli api, mitra pelaksana serta para petugas, pengawas, Manggala Agni dan PPNS. Peran yang sangat penting dan sangat berarti menandai dan menjadi penopang berbagai hasil kerja bidang lingkungan dan kehutanan selama 10 tahun ini. Terima kasih. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia kita tercinta yang ke-79 kali ini dengan tema Nusantara Baru Indonesia Baru semakin membutuhkan kerja keras kita bersama, kolaborasi dan kebersamaan yang kuat untuk kita dapat mencapai cita-cita nasional, yaitu cita-cita nasional Indonesia, yaitu bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Melalui pencapaian tujuan nasional kita, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan. Itulah sasaran akhir kerja-kerja yang telah dilakukan oleh semua elemen masyarakat terkait dengan bidang tugas pembangunan lingkungan dan kehutanan. Untuk itu, sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih, sembari terus menegaskan kepada kita semua bahwa kerja-kerja yang baik perlu terus kita lanjutkan dan makin tingkatkan lagi. Meskipun nanti ke depan udah tidak bersama saya lagi, karena ini tahun terakhir saya bersama-sama dengan kawan-kawan sekalian. Saudara-saudara para teladan yang kami banggakan, pembangunan lingkungan dan kehutanan Indonesia dalam kurun 5-7 tahun terakhir ini mendapatkan perhatian dan apresiasi internasional pada bidang kehutanan dan lingkungan hidup, seperti terkait penanganan kebakaran hutan, perhutanan sosial, integritas karbon, penanganan sampah dan limbah merkuri misalnya, juga dalam penegakan hukum dan konservasi. Itu semua berkat kerja korektif yang kita lakukan secara bersama-sama melalui agenda-agenda nasional seperti program Volu Net Sink, program Zero Waste Zero Emission, program kerja-kerja konservasi, ekoriparian, pengendalian pencemaran, pemulihan lingkungan, pengendalian karhutla, gambut, mangrove, dan pengembangan dengan pola dan metode baru seperti persemaian skala besar dan teknik pengawasan serta sistem intelijen penegakan hukum dan kehutanan. Dan yang paling penting dari itu semua adalah kerja korektif kita dengan keikutsertaan sebanyak-banyaknya elemen masyarakat. Tepuk tangan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Hal ini terlihat antara lain dari animo masyarakat dengan jumlah masyarakat pengunjung pada Festival Lake minggu lalu tidak kurang dari 60.000 orang. Terima kasih. Sekali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi atas atensi, perhatian, kerja keras dan dukungan kerja dari segala elemen yang ada, yang saya tahu persis bekerja cukup keras bersama-sama untuk lingkungan dan kehutanan kita. Pada kerja-kerja pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pembangunan kehutanan di tingkat tapak, penyuluh kehutanan PNS, PKPNS adalah ujung tombak. Bersama penyuluh kehutanan swadaya masyarakat PKSM dan petugas pendamping lainnya berperan sebagai pendamping pembina dalam peningkatan kapasitas dan kemandirian kelompok tani hutan maupun kelompok masyarakat lainnya melalui kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha dengan sasaran berkembangnya kemandirian kelompok dalam pengelolaan kelembagaan, kawasan, dan usaha, serta peningkatan fungsi kelompok sebagai tempat pemagangan dan pelatihan berbagai komoditas kehutanan bagi masyarakat umum. Serta kerennya lagi ini, capaian nilai transaksi ekonomi
NTE kelompok tani hutan merupakan bukti nyata dari kinerja penyuluh kehutanan PNS, PKSM dan KTH maupun kelompok serta kelembagaan masyarakat lainnya dalam memberdayakan masyarakat. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Saat ini kita bisa melihat secara real time melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan SIMLUH kontribusi aktivitas kelompok terhadap upaya peningkatan kapasitas usaha dan kesejahteraan anggota kelompok berdasarkan penghitungan nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan. Pada tahun 2022, NTE KTH tercatat sebesar 448 miliar lebih. Di tahun 2023 naik menjadi 730 miliar lebih. Dan tahun 2024 sampai dengan akhir Juli sudah mencapai 535 miliar lebih. Jadi memang makin keren. Itu diperoleh dari data 4.736 kelompok tani hutan. Dengan demikian, kegiatan KTH telah mampu memberikan kontribusi tidak hanya kepada anggota KTH, tetapi juga terhadap peningkatan ekonomi daerah dari subsektor kehutanan. Tepuk tangan dulu untuk jajaran ini. Saya ketika jadi menteri pertama kali, itu udah hampir 10 tahun lalu, memang meminta kepada kawan-kawan yang punya ruang untuk membangun ekonomi, kiranya dapat menjadikan sumber-sumber kehutanan, terutama taman nasional, kawasan hutan sosial sebagai sumber di dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. Karena apa? Karena pemerintah daerah dan masyarakat memerlukan itu, membutuhkan dukungan kita dari jajaran Kementerian LHK. Selanjutnya, dalam upaya pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati, perlindungan tumbuhan dan satwa liar dilindungi beserta habitatnya, serta kerja-kerja nyata dalam aksi iklim seperti pengendalian karhutla merupakan bukti nyata dan kinerja kader konservasi alam KKA, kelompok pencinta alam KPA, Manggala Agni dan masyarakat peduli api MPA. Kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara, tanggung jawab kita semua. Saya berterima kasih atas kerja keras kelompok-kelompok ini sehingga kita bisa mencapai seperti situasi sekarang. Saya juga berterima kasih bahwa dalam 3-4 tahun terakhir semakin nyata gerakan generasi muda dalam bidang lingkungan dan sumber daya alam seperti kerja-kerja Green Leaders Indonesia, Green Youth Movement, Society of Renewable Energy, anak-anak sekolah, mahasiswa dan lain-lain, termasuk potensi-potensi pelopor dan penggerak upaya-upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di tengah-tengah masyarakat seperti kader konservasi alam dan kelompok pencinta alam. Kader konservasi alam dan kelompok pencinta alam yang telah dididik, ditetapkan sebagai penerus upaya konservasi sumber daya alam yang memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang konservasi sumber daya alam serta secara sukarela bersedia dan mampu menyampaikan pesan konservasi kepada masyarakat. Kesediaan masyarakat menjadi kader konservasi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat di bidang konservasi. Tepuk tangan untuk para kader konservasi. Sebagai bentuk atensi atas perannya sebagai influencer konservasi alam di lingkungan masyarakat, kader konservasi alam dan kelompok pencinta alam sangat layak diberikan penghargaan Wana Lestari ini sehingga dapat meningkatkan semangat dan peran aktifnya dalam memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kita sudah mendapatkan lagi undang-undang konservasi yang baru terbit pada tanggal 7 Agustus ya Pak Dirjen,
Dan saya minta sebagai kader utama kita segera mempelajari itu dan segera melakukan langkah-langkah dan penyesuaian, karena isinya di situ sangat prospektif dan menurut saya terbuka ruang-ruang kerja nanti yang lebih luas lagi. Selanjutnya, keberadaan, peran dan kompetensi petugas Polisi Kehutanan Polhut, penyidik pegawai negeri sipil PPNS, dan pejabat pengawas lingkungan hidup PPLH sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan juga terlihat dari berbagai aksi nyata penegakan hukum melalui pencegahan dan penindakan atas pelanggaran hukum yang ada. Dalam penanganan kasus bidang kehutanan diantaranya pembalakan liar, kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, serta perambahan kawasan hutan, Direktorat Jenderal Gakum Kementerian LHK telah melakukan 2.171 kali operasi pengamanan sejak 2015 hingga Juli 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.462 berkas kasus yang dinyatakan lengkap untuk berproses peradilan. Dalam periode yang sama, untuk penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan, Ditjen Gakum KLHK telah melakukan 2.625 pengawasan perusahaan, 238 kesepakatan di luar pengadilan, 1.610 penerapan sanksi administratif, 90 berkas kasus P21 dan 162 kasus fasilitasi kepada Polri dan Kejaksaan. Tahun 2023 menjadi tahun yang cukup penting, bersejarah dalam penegakan hukum tindak pidana LHK yang tidak lepas dari peran para PPNS teladan, Polhut dan lain-lain yang terpilih dan menerima penghargaan hari ini. Tepuk tangan untuk beliau-beliau. Kinerja mereka terbukti dalam penanganan kasus tindak pencucian uang yang berasal dari tindak pidana illegal logging. Pada waktu yang bersamaan pula KLHK telah tercatat sebagai instansi pertama yang berhasil mempidanakan kasus pencemaran atau persampahan di Indonesia. PPNS juga tak henti-hentinya menerapkan pendekatan multi rezim hukum dan pidana tambahan dalam penanganan kasus lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Semua ini dilakukan tidak lain atas spirit penegakan hukum yang berkeadilan, restoratif justice bagi lingkungan hidup dan sebagai upaya menjaga aset kekayaan negara. Selanjutnya, pengelolaan hutan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat maupun kelembagaan masyarakat lainnya melalui pemberian legal akses program perhutanan sosial kepada pemegang izin pengelolaan hutan kemasyarakatan, pengelolaan hutan desa, hak pengelolaan hutan adat juga telah menunjukkan kerja-kerja yang berhasil dan memberikan dampak yang positif. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan, serta meningkatnya kemandirian kelompok dan kesejahteraan anggotanya. Terima kasih bahwa perhutanan sosial telah beraktualisasi dengan baik dan diantaranya dengan kinerja yang cukup membanggakan, kinerja ekonomi sampai kepada kemampuan ekspor. Terima kasih, tepuk tangan untuk Hutsos Indonesia. Yang penting menjadi catatan bahwa perhutanan sosial, akses kelola hutan terbuka luas bagi masyarakat dibandingkan dengan sebelumnya. Pada akhir 2014 tercatat hutan sosial tidak lebih dari 400.000 hektar, dan pada bulan Agustus 2024 ini tercatat akses kelola hutan sosial mencapai 8,08 juta hektar bagi 1,3 juta kepala keluarga. Ini melebihi target tahun 2024 seluas 8 juta ya Pak Dijen, ini Dijen PSKL. Dan untuk itu maka kita akan lanjutkan langkah-langkah kerja yang sudah baik ini
dan akan ditingkatkan pada upaya-upaya hilir terutama off-taker, pemasaran, dan peningkatan manajemen oleh kelompok untuk semakin maju dan mampu bersaing hingga ke ekspor. Selain perhutanan sosial, dalam upaya menjaga dan meningkatkan peluang pasar industri primer hasil hutan kayu melalui perizinan berusaha pengolahan hasil hutan PBPHH berbahan baku kayu rakyat, secara nyata telah mampu mengembangkan hutan rakyat dalam rangka menjaga kesinambungan ketersediaan bahan baku kayu melalui kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat. Kerjasama tersebut dinilai sebagai tolok ukur keberhasilan peningkatan tutupan hutan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terjaminnya peluang usaha hutan kayu rakyat ke depan, sehingga meningkatkan hubungan antara masyarakat dengan PBPHH. Tepuk tangan tadi untuk para tokoh-tokohnya yang menerima penghargaan. Para teladan yang saya banggakan dan saya cintai, inisiatif, inovasi, prestasi, dan kinerja serta dharma bakti saudara-saudara telah membuktikan bahwa keberadaan dan peran saudara-saudara sebagai penyuluh kehutanan PNS, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, kelompok tani hutan, kader konservasi alam, kelompok pencinta alam, pemegang izin pengelolaan hutan kemasyarakatan, pengelola hutan desa, pengelola hutan adat, polisi kehutanan, penyidik pegawai negeri sipil, pejabat pengawas lingkungan hidup, Manggala Agni, masyarakat peduli api, dan PBPHH Prima Wana Mitra telah menunjukkan keberhasilan dan dampak yang membanggakan dalam mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan melalui kolaborasi, langkah-langkah dan aksi nyata, serta pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Sekali lagi tepuk tangan untuk para teladan. Pada kesempatan ini saya mengajak para teladan dan seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus bersama-sama memberikan kontribusi pemikiran, partisipasi, dan aksi nyata di lapangan dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Kepada para teladan Wana Lestari tahun 2024, saya berharap untuk kita terus menjaga bumi dari kerusakan hutan dan lahan. Teruslah mendharma baktikan diri dalam pemberdayaan masyarakat, menjadi suri toladan, pendamping dan penggiat masyarakat, juga mendorong tertanamnya internalisasi nilai-nilai cinta alam kepada masyarakat di sekitar kita. Bekerja cerdas, mengembangkan inovasi, inisiatif, kreativitas, dan meningkatkan kompetensi dan kualitas karya yang nyata di bidang masing-masing. Selalu menumbuh kembangkan jejaring kerja, kolaborasi serta sinergi dengan berbagai pihak dan elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagai bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 ini, marilah kita semua meningkatkan peran dan dharma bakti di bidang masing-masing untuk membangun dan mengelola hutan sebagai ikhtiar kita dalam rangka menjaga dan merawat bumi. Mari terus kita lakukan kolaborasi dengan berbagai elemen fungsi di masyarakat untuk melakukan langkah-langkah dan aksi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Akhirnya, kembali kita berikan ucapan selamat dan apresiasi serta penghargaan yang tinggi atas prestasi hasil kerja dan dharma bakti saudara-saudara sekalian bagi negeri tercinta Indonesia kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua upaya dan langkah kita dalam menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan dan hutan Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom.